Ma One Piece Chapter 1121 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis Ma One Piece Chapter 1121. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opplers sekalian. Ma One Piece Chapter 1121 mendapatkan judul Alunan Waktu, di mana judul kali ini merujuk pada salah satu perkataan Roger sekaligus menjadi perkenalan Monkey D. Dragon pada Ma One Piece Chapter 100. Ma One Piece mendapatkan jatah Color Spirit, di mana Oda menggambarkan Nami raksasa plus bobanya yang juga membesar tentunya, sedang memakan makanan manis seperti es krim dan dikelilingi oleh kru topi jerami lain yang ukuran tubuhnya normal. Ma One Piece Chapter 1121 diawali dengan sebuah catatan dari editor, yaitu pertarungan mencapai batasnya. Shin memperlihatkan kondisi di perairan timur laut Pulau Egghead. Para kroco angkatan laut terus menembaki kapal raksasa Elbaf dengan meriam. Mereka tak akan membiarkan para bajak laut itu melarikan diri dari Pulau Egghead. Luffy bergegas kembali ke kapal Elbaf setelah melihat Saturn yang saat ini sedang nemplok di atas kapal milik para raksasa Elbaf. Luffy memperingati para raksasa jika cakar yang ada pada tentakel milik Saturn dilapisi dengan racun, sehingga jangan sampai terkena olehnya. Para raksasa berusaha menahan serangan tentakel milik Saturn menggunakan perisai milik mereka, namun mereka terlihat kewalahan. Wah, kami menghindar sebaik mungkin. Tapi, serangan brutal ini terlalu berlebihan, ucap para raksasa. Luffy melihat ke arah Bonnie yang sedang berusaha berubah menjadi wujud Nika, namun dia terlihat sangat kelelahan. Tiba-tiba mata Luffy tertuju pada salah satu tentakel milik Saturn yang berhasil bergerilya menuju ke arah Boba Uhoy milik Bonnie. Luffy langsung meninju tentakel jahat Saturn dengan pukulan yang dilapisi dengan armamen daki. Bonnie akhirnya bisa berubah ke dalam wujud Nika. Dia langsung melayang tepat di hadapan Saturn. Melihat Saturn, tampaknya membuat dia gelisah karena amarah. Begitu dong, Bonnie, lakukanlah, teriak Luffy yang senang melihat Bonnie yang berhasil menggunakan wujud Nikanya lagi. Dan kemudian memperlihatkan film panas milik Dr. Vegapunk. Hari di mana abad kekosongan terungkap pasti akan tiba. Senjata yang menyebabkan bencana buatan manusia berupa penenggelaman benua ini di seluruh dunia dengan sengaja. Itu ada, bahkan sampai sekarang, dan itulah kebenarannya. Saat Vegapunk mengatakan itu, diperlihatkan reaksi dari Vivi dan Shirahoshi. Di Skypiea, Konis dan Aisha tiba di istana dan menyapa kelompok Wiper. Seluruh warga Skypiea tidak sadar akan siaran film panas milik Dr. Vegapunk. Yap, menarik. Shirahoshi memanglah salah satu senjata kuno, yaitu Poseidon. Selanjutnya, Vivi merupakan pemimpin Alabasta yang menjaga Poneglyph yang berisikan letak senjata kuno Pluton. Sedangkan bangsa Sandia menjaga Poneglyph yang berisikan lokasi dari senjata kuno Poseidon. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Karena kausalitas dari sejarah, kepunahan ras langka telah diinginkan tanpa henti. Saat Vegapunk berbicara, kita melihat Kuma di kapal Elbaf dan kemudian kilas balik percakapannya dengan Vegapunk tentang ras Buccaneer. Kemudian kita melihat Marco memikirkan Shirohige ketika dia berbicara tentang tanah dewa yang ada di Red Line. Kita juga bisa melihat King yang sedang memikirkan tentang ras Lunarian. Dia terbalut perban di dalam sebuah ruangan yang gelap. Akhirnya kita melihat Puding yang saat ini berada di dalam penjara. Dia mengingat masa kecilnya ketika anak-anak lain mengganggunya karena dia memiliki 3 mata. Menarik kok, sepertinya ras-ras ini yaitu ras Buccaneer, ras Lunarian, dan ras Mata 3. Dahulu adalah aliansi dari Joy Boy, dan pemerintah dunia memutuskan untuk memusnahkan ras tersebut karena kesalahan fatal mereka saat masa Void Century. Shin kemudian berpindah ke kapal Elbaf lagi. Saturn masih mencoba menyerang Bonnie, tetapi Luffy menghalangi semua serangannya. Bonnie mengingat pertama kali Saturn dan Kuma bertemu di God Valley. Dia juga mengingat Ginny ketika Bonnie masih bayi dan ketika Saturn memberitahu Bonnie bahwa dialah yang melakukan eksperimen pada ibunya. Beraninya kau melakukan semua itu pada ayah dan ibuku. Tidak mungkin kalian adalah dewa. Tapi dewa memang ada, teriak Bonnie. Kemudian diperlihatkan reaksi dari Sentomaru dan Kizaru saat Bonnie berbicara.
Kizaru masih terbaring dengan balon teks ... Kemudian Bonnie mengingat Kuma berbicara tentang nikah saat dia berteriak pada Saturn sambil menangis. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, ucap Kuma dalam flashbacknya. Dan pahlawan, memang ada, teriak Bonnie. Aku benar-benar ingin kita bertiga hidup bersama. Aku bahkan berpikir aku ingin mati jika akhirnya aku sendirian, tambah Bonnie. Kemudian Bonnie membayangkan hidup di mana dia adalah seorang bayi yang tinggal bersama Kuma dan Ginny. Bonnie, terima kasih telah lahir, ucap Kuma dan Ginny. Bonnie kembali berkata, tapi aku masih hidup karena mereka berdua menginginkanku untuk tetap hidup. Kalian memang serangga sialan, ucap Saturn yang merasa jijik dengan ucapan yang keluar dari mulut Bonnie. Dalam halaman ganda yang epik, Bonnie dan Luffy raksasa sedang bersiap untuk melakukan serangan combo melawan Saturn. Sementara itu pesan Vegapunk berlanjut. Jika terjadi sesuatu, aku ingin kalian semua melindungi diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya pada kebijaksanaan manusia. Aku akan percaya pada ilmu pengetahuan. Setelahnya diperlihatkan reaksi dari Iceberg, Judge, dan Caesar yang keduanya sedang berdebat, serta reaksi dari Haredas. Di pantai Egghead, Emmet masih menghadapi Jupiter dan Valkyrie. Menarik, Iceberg telah berhasil memodifikasi kota Water 7 sehingga bisa bertahan dengan kenaikan air laut. Sedangkan Judge membuat kerajaannya berada di atas kapal siput sehingga dapat bertahan juga dengan kenaikan air laut. Dan Haredas tinggal di Pulau Langit ciptaannya sendiri. Sehingga ketiga sosok tersebut sangat penting untuk membantu umat manusia jika perang senjata kuno yang menenggelamkan benua kembali terjadi lagi di masa depan. Dalam halaman ganda epik lainnya, kita bisa melihat serangan combo Luffy dan Bonnie. Bonnie meninju wajah Saturn dengan pukulan raksasa, dan Luffy dalam bentuk raksasa di belakangnya meninju seluruh tubuh Saturn. Hi-ho, no, Nika Punch, teriak Bonnie. Baik Bonnie dan Luffy, keduanya meninju Saturn dengan tinju raksasa yang dilapisi dengan armamen daki. Tubuh Saturn hancur berkeping-keping, tubuhnya penuh dengan lubang akibat pukulan dan beberapa kakinya serta tanduknya terlepas dan seluruh tubuhnya mulai jatuh ke laut. Mata Saturn juga berubah warna menjadi putih, itu artinya dia sudah tak sadarkan diri. Kemampuan regenerasi Gorosei dapat terjadi ketika mereka dalam keadaan sadar. Selain itu, Saturn juga jatuh ke dalam laut, seharusnya dia akan melemah karena Saturn adalah pemakan buah iblis. Dan jika si kakek banteng merah ini tak segera diselamatkan, fix dia akan segera mendapatkan gelar almarhum. Dengan tewasnya Saturn, maka akan memberikan jalan yang lebar untuk plot cerita Katarina Devon yang menyamar menjadi Saturn dan pergi menyusup ke Mary Joa. Benar-benar sangat membagongkan. Semua raksasa bersorak untuk Bonnie dan Luffy, bahkan Kuma tampaknya sedikit tersenyum. Wah, teriak Bonnie sembari menangis. Dah ya, kami menghantamnya. Hei Bonnie, kau hebat, ucap Luffy. Adegan kemudian memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang hampir mendarat di dekat kapal Elbaf. Kita melihat Usopp, Chopper, Jinbe, dan Zoro. Vegapunk melanjutkan film panasnya. Kita jatuh, kita akan mati. Selamatkan kami. Kami jatuh, kita akan mati. Selamatkan kami, teriak Usopp. Vegapunk melanjutkan film panasnya. Roger meninggal 25 tahun lalu. Shirohige meninggal 2 tahun lalu. Jatuhnya para legenda ini benar saja memunculkan fajar era yang baru. Sekarang, tidak peduli seberapa banyak orang lain mencoba untuk menahan mereka, ada beberapa orang yang tidak dapat benar-benar dihentikan. Anehnya, mereka pasti orang-orang yang paling dekat dengan kebenaran. Astaga, semua ini pasti sudah diatur oleh Roger. Kemudian diperlihatkan kilas balik pidato Roger sebelum dia dieksekusi di chapter 1. Harta karunku, jika kau menginginkannya, maka ambillah, carilah. Aku meninggalkan semua yang ada di dunia ini di tempat itu. Pesan Dr. Vegapunk berlanjut, itu tidak terjamin akan didapatkan oleh orang yang diharapkan Joy Boy. Shin memperlihatkan pulau Hachinosu. Semua bajak laut mulai gelisah menunggu kembalinya Teach.
Mereka ingin segera berlayar untuk mendapatkan harta karun One Piece. Menariknya adalah tengkorak Hachinosu yang retak setelah sebelumnya terkena serangan galaksi Divide milik Garp, sehingga dapat disimpulkan jika kekuatan amukan Garp benar-benar nyata. Sedangkan di Sabaody, Rayleigh terlihat mabuk berat dan tertidur. "Rei-san, kau akan kedinginan jika tetap seperti ini," ucap Shaki. Di kapal Red Force, Shanks juga mabuk seperti Rayleigh. "Bos, kau terlalu banyak minum," ucap para krunya. "Diam, aku tidak mabuk," teriak Jackie. Di markas Cross Guild, semua kroco terpesona oleh hubungan mendalam Buggy dengan sejarah yang sebenarnya, serta dengan bajak laut Roger. Mereka bersemangat memiliki kapten seperti Buggy. Di sisi lain, Crocodile dan Mihawk menatap dengan sinis ke arah Buggy. Mereka terlihat kesal. Buggy terkejut dan mengatakan, "Hah? Hah?" Di markas besar Angkatan Laut, beberapa marinir mulai mengatakan mereka perlu pergi dan mendapatkannya sebelum orang lain melakukannya. Kemudian kita kembali ke kalimat penutup dari Dr. Vegapunk di chapter kali ini. Apakah itu akan menjadi orang yang diharapkan Joy Boy atau tidak? Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang mengklaimnya. Dalam halaman ganda terakhir yang membagongkan dari chapter kali ini, kita bisa melihat kalimat terakhir Vegapunk bersama dengan kolase panel dengan karakter paling relevan di One Piece sekarang. Monkey di Luffy, Marshall di Teach, Shanks, Buggy, Buakaino, Dragon, Imu hanya terlihat bayangannya saja, Koby, Kuzan, Vigarland Garlic, dan Sabo. Oleh orang yang mengklaim One Piece, tutup Vegapunk. Namun dalam kolase panel itu ada satu karakter misterius yang masih diperlihatkan dalam siluet. Seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang mirip dengan pedang milik Shanks. Catatan penutup dari editor. Wahai kalian yang luar biasa, bersainglah untuk mendapatkan supremasi. Benar-benar chapter yang sangat membagongkan. Apakah benar jika siluet pria misterius itu adalah saudara dari Shanks? Yap, benar ya kok. Terdapat banyak foreshadowing dari Oda jika Shanks memang memiliki saudara. Shanks sudah dikonfirmasi berasal dari keluarga Vigarland, yang merupakan salah satu dari bagian Tenryubito. Roger tak sengaja menemukannya di dalam peti harta karun yang didapatkan dari Pulau Cat Valley, pulau yang menjadi ajang perburuan budak dan warga pribumi oleh para Tenryubito saat itu. Menariknya adalah ketika perlombaan akan dimulai, Vigarland Garling mengatakan sesuatu seperti ini. "Lihatlah baik-baik anak-anak," di mana terdapat sound effect tangisan bayi di dalam panel tersebut. Sepertinya memang Garling sedang berbicara dengan anaknya saat itu. Dan tak hanya satu, karena dia menyebutnya anak-anak. Itu artinya Shanks memang memiliki saudara. Sehingga yang bertemu dengan Kurose saat itu bukanlah Shanks, tapi saudaranya. Oda sengaja menutupi bagian wajah sebelah kiri orang itu dengan cupluk, agar para player terkecoh jika sosok itu adalah Shanks. Selain itu, dengan mengalahkan Saturn dan berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead, fix nilai buronan Luffy akan meningkat dengan drastis. Namun bounty para Yonko lain seperti Shanks dan Kurohige juga akan meningkat setelah mereka berhasil mengalahkan Kid dan Law yang memiliki nilai buronan sebesar 3 miliar berry. Perebutan harta karun One Piece semakin dekat. Siapakah yang akan mendapatkan harta karun tersebut? Jangan bilang Buggy. Sehahaha. Kawas nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1121. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.